Selamat sore pemirsa, langsung dari gedung DPD Partai Hanura Provinsi Papua. Saya Alpacinoli akan memandu perbincangan menarik bersama narasumber kami dalam ulasan tokoh muda Partai Hanura Provinsi Papua. Nah, kali ini hadir bersama saya 3 kaum muda dengan latar belakang yang menarik. Saya akan memberikan waktu untuk memperkenalkan satu persatu yang mungkin dari ujung dulu. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak, Mama, saudara semua di seluruh persada tanah air Papua. Saya Ricky Baroka, Wakil Ketua 1 DPD Partai Hanura Provinsi Papua. Oke, terima kasih sudah bisa hadir di tempat ini. Terima kasih. Kemudian bisa dilanjutkan. Selamat sore untuk semua. Saya Burhan William Satya. Saya sebagai pilot muda yang akan bergabung dengan Partai Hanura. Terima kasih. Silakan. Baik, halo semua, terima kasih. Nama saya Jimmy Timur, saya sekretaris di Hanura Papua. Terima kasih. Terima kasih sudah bisa memberikan waktu untuk kita bincang-bincang eksklusif hari ini ya. Baik, From Zero to Hero merupakan tagline terbaru daripada Partai Hanura yang disematkan khususnya untuk para kadernya, dan ini menjadikan pemacu semangat untuk para kadernya. Perlu juga kami informasikan bahwa Ketua Umum Partai Hanura Provinsi Papua, Bapak Kenny, pakai panggilan akrabnya atau Bapak Kenius Kogoya, merupakan tokoh muda yang juga sebagai salah satu kader terbaik untuk saat ini yang memimpin kepengurusan DPD Partai Hanura Provinsi Papua. Dengan dedikasi beliau serta loyalitas tinggi menghimpun kaum muda guna membangun Papua lewat wadah Partai Hanura tentunya. Seperti yang telah kita tahu bahwa jargon daripada Partai Hanura Provinsi Papua sendiri, bersama Hanura kita bangun Papua. Nah, ini cukup menarik dan cocok dengan topik kita kali ini dengan tokoh muda. Nah, ini mungkin ada pertanyaan awal nih yang saya akan lemparkan ke bung semuanya. Mungkin apa sih yang bisa kita cermati di kepengurusan kali ini? Mungkin dari Pak Sek mungkin. Baik, kalau untuk kepengurusan, untuk yang kami ya. Iya. Saya katakan ya mungkin yang mungkin nanti Pak Diki lah wakil satu yang dilemparkan lagi. Makanya belum siap, maka masih ada. Yang susul kan dari organisasi. Oh iya. Saya dengan Pak Tuhan belakangan. Silakan Bung Rek. Dari Pak Seki tugasnya tuh Oh iya, bagian tangan ketika saya sudah bikin barang itu nomor iya. Oke. Ini yang lebih tahu persis secara detail. Oke, silakan. Jadi begini Bu, kepengurusan Partai Hanura Provinsi Papua di bawah kepemimpinan tokoh muda kita Bapak Kenius Kogoya SPMSI, ini tokoh muda yang luar biasa. Beliau seorang tokoh muda yang rendah hati. Beliau selalu ada bersama-sama dengan kita. Kapan saja kita berkomunikasi enak bersama-sama dengan Bung Jimmy selaku sekretaris. Dalam kepengurusan Partai Hanura Provinsi Papua untuk periode 2020-2025, dalam kepengurusan kita itu dari wakil-wakil ketua sampai dengan wakil-wakil sekretaris dan seluruh komisioner Partai Hanura ini didominasi oleh kaum muda. Kenapa kaum muda? Pak Kenius punya mimpi ke depan bahwa masa depan Papua itu harus dikendalikan oleh orang muda. Maka kenapa Pak Kenius dan saya di situ untuk memikirkan supaya partai ini ke depan harus dipimpin oleh orang muda. Kita terinspirasi atau berangkat dari pengalaman Soekarno. Dia meminta kepada bangsa ini untuk memberikan 10 pemuda, dia akan menjadi
konsep itu yang kita mau pakai juga untuk bagaimana masa depan Papua ini ada di pemuda. Maka dalam kepengurusan kita kali ini di Partai Hanura periode 2020-2025 di bawah kepemimpinan Bapak Kenius dan Pak Jimmy sebagai sekretaris ini didominasi oleh kaum muda, baik laki-laki maupun perempuan. Hampir 30% itu didominasi oleh kaum muda, baik laki-laki maupun perempuan. Dan itu bukan saja di kepengurusan tingkat provinsi, tapi seluruh DPC juga melakukan hal yang sama. Jadi tidak hanya ini kami di tingkat kepengurusan tingkat DPD, tapi sampai pada tingkat DPC 29 kabupaten kota. 29 kabupaten kota. Itu lewatnya pakai ini. Ya. Nah ini pasti Bung Jimmy sendiri dengan posisi seorang sekretaris tentunya pasti ada latar belakang pengalaman ya atau jenjang-jenjang sehingga dipercayakan di dalam kepengurusan ini sebagai seorang sekretaris. Bung Jimmy sendiri melihat Partai Hanura ini apa yang unik dilihat dari pribadi seorang Jimmy? Baik, saya sendiri terlibat di partai ini sebenarnya sampai sekarang itu sudah sekitar 15 tahun, sudah 15 tahun. Saya di pengurus Hanura itu semenjak saya masih mahasiswa, ya semester terakhir. Dan saya bermula di partai ini dari kepengurusan tingkat distrik. Jadi kalau saya berada posisi sekretaris sekarang itu sudah melalui proses sebenarnya. Saya di tingkat distrik, waktu itu di BAC Era, distrik Era di sini. Kemudian di kota sebagai pengurus kota Jayapura, sekretaris. Kemudian di kepengurusan DPD dan posisi sekarang sebagai sekretaris. Sehingga kalau keunikan dari Partai Hanura mungkin yang pertama karena orang lihat itu dari nama partai sebenarnya hati nurani itu sebenarnya menunjukkan orang untuk bagaimana walaupun ini partai yang selalu dianggap mungkin ada hal yang negatif tapi sebenarnya ada hal yang baik dari partai itu tentunya di sini. Jadi mungkin nama itu mendorong orang untuk bisa terlibat di organisasi terus berperan. Jadi menuntut untuk orang yang dalam partai ini bekerja atau beraktivitas menggunakan hati. Bung Jimmy sendiri sudah langsung terjun ke Partai Hanura sendiri atau sebelumnya dengan partai-partai lain? Saya sebelumnya tidak di partai mana-mana. Saya awal mulainya dari situ. Kan Bung Riki sendiri pengalaman menginjakkan kaki di dunia politik berapa lama dan untuk pengalamannya pastinya di luar dari Partai Hanura itu sudah ada. Iya Bu, kalau saya sih pasti pengalamannya sebagai anak muda mungkin baru sekitar 20 tahun. Wow, itu sudah cukup matang ya. Karena di PKDI Partai Kasih Demokrasi Indonesia, kemudian berubah nama menjadi Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia. Dulu sekretaris PKDI Kota Jayapura, kemudian PKDI Timika 5 tahun. Mungkin dari situ lalu pada pemilu waktu lalu partai kami itu waktu itu tidak masuk dalam parlemen resort, lalu kita berafiliasi dengan Partai Hanura. Kenapa kita memilih Partai Hanura? Karena hati nurani itu. Maka kami terpanggil untuk coba mengabdikan kita punya pikiran tenaga ini lewat partai ini untuk membangun bangsa ini melalui Papua. Itu yang menjadi motivasi kenapa saya ini. Lalu kenapa sampai partai ini? Karena saya sebagai anak muda yang kemudian bukan pejabat apa-apa, tapi seorang aktivis muda yang kemudian pakai ini beritahu oleh wakil ketua 1. Karena mungkin ya latar belakang pengalaman organisasi, saya aktivis PMI, kemudian mantan ketua pemuda Katolik Pemuda Provinsi Papua yang sudah keliling seluruh kabupaten kota, hampir 20 kabupaten kota pernah saya duduki. Dan pengalaman itu membuat saya bahwa saya harus mengabdikan diri di partai politik untuk memberi yang terbaik, yang lebih besar lagi untuk Papua. Berarti sudah cukup mapan secara organisasi. Cuma belum di parlemen, mungkin 2024. Oh. Belum peluang. Belum punya peluang. 2024. 2024. Pasti punya peluang. Sebenarnya apa yang dicari selain daripada duduk di kursi legislatif?
Kalau saya itu memegang yang namanya itu ulum komodo dalam bahasa Latin, berjuang untuk kepentingan banyak orang. Seperti apa? Artinya banyak hal yang sebagai aktivis orang muda di Papua kita lihat bahwa banyak hal yang kemudian dalam kebijakan pemimpinan dan kebijakan dari pemerintah, banyak hal yang belum menyentuh. Partai politik merupakan salah satu wadah jembatan untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Maka kalau kita ada di luar sana, tidak bisa kita menyuarakan aspirasi itu. Maka sebagai orang muda, saya terpaksa harus masuk ke partai politik untuk menyuarakan itu. Menjadi seorang leader. Terus apa sebenarnya selama ini kan lama nih udah bergabung, ya kan? Terus apa sih sudah dapatkan resiko belum menjadi seorang politisi selama ini? Pastinya kan sudah tahu seluk-beluk saya ketika masuk dalam partai saya tahu resikonya seperti apa. Ya, mungkin bisa bagi seorang politisi itu pasti tahu resiko terlibat dalam dunia politik. Ada suka duka, dukanya lebih besar. ya. Sukanya itu ketika kalau sudah menduduki sebagai anggota DPR, ya pasti kita sudah bisa menyampaikan aspirasi kita. Tapi ya selama ini walaupun dalam duka yang cukup panjang dari pengalaman kita berpartai politik, ya, saya pikir ada sesuatu yang bisa kita banggakan dalam kita berpartai di partai hanura. Menjimi sendiri dengan pertanyaan yang sama. Kalau saya selalu bilang kepada teman-teman, kalau risiko orang terlibat dalam politik partai politik, itu pertama partai politik itu tidak memiliki kita gaji, kita tidak memiliki gaji. Yang ada pada kita itu kita berikan. Jadi kalau kita yang terlibat di partai hari ini itu sudah resikonya. Yang kedua bahwa akan ada banyak intimidasi, teror. Ketiga, kita di partai ini mengeluarkan statement yang mungkin bertentangan dengan kepentingan tertentu. Itu resiko-resikonya. Ya bahkan ada juga yang diancam dan lain-lain ketika mengeluarkan hal-hal yang mungkin kurang yang bertentangan lah. Jadi itu resiko-resikonya banyak. Kemudian kalau pribadi kita yang berpolitik ini ya biasanya risikonya pada pribadi kita mungkin dengan keluarga dianggap bahwa ya partai politik ini kan tidak punya gaji. Sehingga kalau teman-teman yang di politik, coba partai politik sebenarnya satu saja untuk soal kita bisa punya pendapat aja, dia jadi pengusaha. Kalau tidak ya begini, karena partai kita tidak punya duit di sini. Kalau partai hari ini punya duit, ya tergantung daripada berapa jumlah kursi yang ada di DPR. Itu saja. Dan tergantung daripada duit kita masing-masing. Tadi kan Bung Jimmy sampaikan dan kita menuntut tapi harus apa yang kita bisa berikan ya kan seperti itu ya. Kira-kira apa yang Bung Jimmy inginkan untuk memberikan dedikasi itu dalam partai ini sendiri? Baik, mungkin saya kembali dulu soal definisi partai. Partai ini kan politik itulah itu kekuasaan. Kalau secara teori, terus teori kalau kekuasaan itu hakikatnya adalah uang. Tetapi kenapa partai ini ada? Ini sebenarnya partai ini sebagai wadah berkumpulnya manusia-manusia untuk membicarakan, merencanakan sesuatu yang membicarakan kekuasaan. Itu partai. Jadi kalau hari ini saya di sini dengan teman-teman sekalian, kami punya tujuan. Setiap partai punya tujuan untuk mencapai suatu kekuasaan. Ya di antara kita mungkin besok ada yang jadi anggota DPR, ada yang jadi kepala daerah. Itu adalah peluang partai politik sebenarnya. Untuk bisa melakukan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wakil bahwa keinginan dia untuk menyampaikan aspirasi kepada membantu masyarakat dalam menjaga aspirasi masyarakat itu bisa terwujud. Ya melalui wadah ini. Karena pengambilan keputusan sebenarnya adalah orang yang terlibat dalam partai politik. Ya. Sesuai dengan topik kita kali ini tokoh muda. Ya, kita lebih pastinya dominan membahas kaum muda tentunya ya. Baik itu dari segi kalau dengan organisasi tentunya dengan leadership atau kepemimpinan. Nah saya
mau bertanya nih, dari Bung Jimmy dan Bung Riki, kira-kira apa yang saat ini melihat partai-partai yang ada atau Partai Hanura sendiri ya, Partai Hanura Papua untuk kaum muda ini, dalam arti mungkin kesenjangan pendidikan dan sebagainya, termasuk pergaulan, apa yang belum dijalankan oleh secara pribadi atau mungkin dengan partai. Itu maksudnya bagaimana? Pertanyaannya Ini kan kita pengen ada namanya dedikasi kita kepada masyarakat, ya tentunya dengan pembahasan kita atau perbincangan kita kali ini kan mengangkat tokoh muda. Dan tentu ini berkaitan dengan kaum muda ya. Tentu kalau saya secara pribadi melihat bahwa banyak partai-partai mungkin hanya melaksanakan atau memfokuskan kegiatan itu untuk masyarakat secara umum. Nah, menurut saya ke narasumber ini, apa kira-kira yang perlu diperhatikan atau belum dilaksanakan, termasuk Hanura sendiri, lebih memfokuskan kepada kaum muda. Nah, ini apa yang kira-kira? itu saya duluan ya, sebelum kali. Ya. Kami Partai Hanura ini kan partai nasional ya, terbuka buat siapa saja. Kalau untuk Hanura Papua sendiri, kami beberapa waktu yang lalu itu ada bikin beberapa kegiatan yang ini sebenarnya berhubungan dengan ya kaum muda lah, kemudian itu beberapa kegiatan sudah kita lakukan dari tahun lalu. Contoh itu seperti Pondok Natal. Itu sebenarnya bagian daripada program kerja kita, karena Partai Hanura partai pada umumnya atau Partai Hanura itu kita punya bidang-bidang, kita punya bidang-bidang kerja yang sehingga pada waktu tahun lalu dan tahun kemarin itu kita buat lomba Pondok Natal dan lomba paduan suara lagu From Zero to Hero, kemudian lomba cipta lagu waktu. Nah itu bagian daripada yang partai kita lakukan. Menurut saya begini, partai tidak aktif atau dia ya aktif itu semusim. Partai kan cenderungnya semusim. Pada saat pemilu, pilkada, baru dia aktif. Tapi menurut saya sebenarnya tidak. Hanura kita kali ini bukan semusim. Artinya karena menurut saya Partai Hanura bisa menjadi organisasi edukasi. Kenapa anak muda dalam partai? Kan itu jadi edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau kemarin kita lakukan kegiatan lomba paduan suara, kemudian lomba Pondok Natal, itu bagian dari edukasi kepada masyarakat. Banyak sebenarnya program kita harus kita lakukan. Itu bagian dari kemarin kegiatan kita lakukan itu bagian dari bidang seni dan budaya. Itu ada. Jadi menurut saya kita partai politik harus sudah adalah bukan dengan organisasi atau partai yang dia aktif di pasca pilkada, pemilu dan lain-lain, tapi dia bisa menjadi organisasi edukasi kepada masyarakat. Nah, apa yang belum diwujudkan saat ini? Kalau saat ini secara organisasi. Kalau secara organisasi ya kalau yang sekarang yang menyangkut dengan kaum muda tadi ya, pertanyaan saya. Apa? Kaum muda. Kalau dari sisi organisasi memang tadi struktur sudah jelaskan ya bahwa kami hampir dari tingkatan luar kedua sampai mungkin ada program yang dilakukan ini untuk menyangkut kemudahan. Mungkin ya lain bisa juga oleh kali ini. Ya, dulu itu coba bisa dilanjutkan. Baik, seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa ada keunikan dari Bung Jenius ketua kita ini luar biasa ini. Bahwa yang tadi Pak Cek sampaikan bahwa di tengah-tengah COVID kemarin setelah COVID reda, kemudian itu seluruh kaum muda di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura ini kebingungan. Mereka stres, mereka tidak tahu mereka harus kemana. Pak Jenius hadir dengan sebuah program untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui Pondok Natal ini.
Dan kemarin kita pernah bikin di kali pertama itu sekitar 100 lebih 105 peserta penolakan dari Heram sampai Jayapura Utara, semua sampai di distrik Muratani juga hadir. Nah, jadi animo daripada kaum muda ini cukup tinggi. Kita lihat bahwa ada kerinduan bahwa yang kita dapatkan dari pemuda bahwa Hanura harus terus-menerus hadir di tengah-tengah kaum milenial, kaum muda. Jangan sampai kemudian partai ini hanya seperti jamur di musim hujan. Ketika mau tiba pilkada, kalau mau tiba pilih, kalau kemudian partai Hanura ini muncul. Tapi ya, kita belajar dari pengalaman itu, kita dengar langsung dari kaum muda menyampaikan bahwa partai harus terus dekat dengan kaum muda, memberikan pemahaman, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Pak News punya satu impian bahwa anak-anak muda ini harus dibimbing, digambling, supaya yang pertama mereka ini harus pemimpin muda, tokoh-tokoh muda Papua yang takut akan Tuhan, terus punya karakter. Kenapa bangsa ini hancur? Itu karena kita tidak punya karakter, pemimpin yang baik, dan tidak takut akan Tuhan. Maka kalau kita belajar dari kepemimpinan Pak News ini, kita punya kita DPD ini, kadang marah kita tapi tidak pernah lihat marah itu, Pak. Ya. Ya. Kalau marah nanti beliau panggil orang baca. Jadi ada sebuah keterangan itu menjadi inspirasi untuk kita. Kayak tadi dan kemudian memberikan spirit itu ada pemuda. Nah, saya pikir kalau bicara yang tadi mau saya sampaikan apa yang belum kita buat, saya pikir itu tidak bisa jawab. Paling pertanyaan itu bisa jawab. Mungkin masyarakat yang akan menilai. Kamu belum bikin ini, kamu belum bikin ini. Karena kita terbatas. Apa yang kita bisa buat, kita buat dengan kemampuan kita. Yang belum, silakan kalian menunggu kaum muda menyampaikan kepada kita. Hanura harus bikin ini, Hanura harus bikin ini. Kami siap. Pakai itu sudah siap. Kalau ada gagasan ini dari kaum muda, itu akan siap. Nah, kita rencana ke depan, ketika kita punya gedung yang baru yang akan ada, itu kita akan menjadi sebuah tempat untuk siapa saja bisa datang di tempat Hanura untuk misalnya bisa menikmati secara gratis bebas untuk apa saja silakan. Kamu masalah, iya, di depan kita akan bikin begitu. Kita akan buka misalnya warung kopi atau segala macam, kita buka untuk bagaimana mereka berdiskusi suka tempat yang bisa kita buat. Dan memang Pak Ketua Umum ini merupakan jiwa muda yang benar-benar dikedepankan ya, karena beliau juga salah satu Ketua Umum PONI ya. Mungkin saya tambah. Ya. Pak Ketua ini memang berjiwa muda. Saya dengan Pak Ketua 1 tahun lain. Oh. Jadi beliau ini sudah sebagai pemuda yang orangnya fleksibel. Artinya beliau buka ruang kepada anak muda untuk bisa berkecimpung dalam organisasi. Khususnya seperti Partai Hanura. Contoh seperti asosiasi kami itu rata-rata ya anak muda itu beliau sangat bagus. Termasuk olahraga ya. Karena beliau sekarang ketua PONI. Ya, di sini. Dan sehingga membawa kontingen PON juga di posisi yang baik. Nah, saya rasa ini mungkin agak lebih menarik nih ketika mungkin Partai Hanura ini apakah memang nanti di tahun ini atau dalam periode kepemimpinan beliau apa memang olahraga juga menjadi prioritas nantinya dalam suatu kegiatan-kegiatan. Bisa saja, kalau saya sih bisa karena kami kan punya di dalam Partai Hanura kan punya program, kami punya bidang-bidang, kan ada bidang seni, olahraga, jadi bisa kita lakukan. Jadi kalaupun bilang tadi soal karena ketua kami dia adalah ketua PONI, terus itu bisa kami lakukan bidang olahraga. Ya, dan ini mulai akan bergulir ya. Ya. Dan rata-rata kan anak muda semua. Iya. Nah kita pindah haluan nih. Ya. Oh ya. Nah langsung datang satu cukup lama diam nih ya. Ada sempat berpikir kiri kanan nih kayaknya. Nah ini merupakan seorang pilot muda. Ya jam terbangnya saya rasa cukuplah dan
Udah 9 tahun ya, 9 tahun pengalaman kerja untuk penerbangan ya. Ini kira-kira apa sih yang memotivasi untuk Bung Willy ini melihat partai ini sendiri? Terus sejak kapan mendengar Partai Hanura? Ya, terima kasih. Sebelumnya Ya. saya menjawab kenapa saya tertarik dengan partai ini, Partai Hanura. Mungkin kalau mengenal Hanura mungkin sudah sekitar 5 tahun lalu mulai ada di kancah politik Papua, dan orang-orang yang duduk di dalam partai Hanura ini yang saya lihat semua orang muda. Ya. Pertama itu. Terus mulai berminat untuk bergabung di dalam partai ini juga karena yang saya lihat salah satu sosok ketua kami sekarang Pak Cenius, dia orang muda yang berdedikasi tinggi untuk anak Papua, untuk orang Papua dan masyarakat. Kenapa saya sangat tertarik dengan partai ini? Karena yang terkumpul di dalam struktur organisasi atau partai politik ini hampir semua orang muda. Ya. Dan saya berharap di saat saya bergabung sini karena saya ingin belajar, di mana belajar dengan tokoh-tokoh muda yang sudah punya pengalaman banyak dalam partai politik. Karena banyak hal yang saya ketemu di dunia penerbangan, kita bertemu langsung dengan masyarakat dan banyak aspirasi yang kita sampaikan. Di sini saya belajar untuk bagaimana berpolitik dan mengetahui dari yang lawan yang senior, dan mungkin mempunyai suatu saat punya dedikasi untuk bisa untuk membawa Papua lebih baik lewat aspirasi. Ada rasa ketakutan nggak ketika udah punya keinginan masuk ke dalam partai politik ini? Pasti punya rasa ketakutan, punya rasa was-was. Nah, yang mendasari seorang Willy ini apakah punya dasar berorganisasi misalnya atau seperti apa sehingga lebih tertarik, tertantang untuk masuk ke partai? Oke, terima kasih. Mungkin soal untuk organisasi, semenjak kuliah pasti sudah mengikuti organisasi tentang aktivisme tentang masyarakat. Kebetulan saya dulu di Bandung, dan sesampai saya sudah menjadi pilot, di stop karena kesibukan yang di dunia penerbangan terlalu padat dari pagi sampai sore. Kebetulan saya kerja di Papua dan terbang dari pagi sampai sore. Jadi di saat tahun-tahun ini saya berpikir, karena lihat situasi politik di dalam tanah Papua ini, saya berpikir saya harus mempunyai andil juga untuk menyuarakan suara rakyat. Dan partai yang saya mengamati dari seluruh partai di tanah Papua, Partai Hanura ini yang cocok untuk saya. Nah ini ya tadi sebenarnya Mungkin karena namanya ya. iya Mungkin terlalu karena melekat ya. ya. Nah ini tadi sebenarnya pertanyaan saya itu kenapa nggak ke partai lain? Partai lain kan banyak muda, kaum mudanya. Kenapa harus Partai Hanura? Betul, mungkin karena itu tadi soal nama. Sosok dengan sosok juga pemimpinan Dan yang duduk sekarang sebagai ketua EDP, Pak Cenius, beliau memang saya sudah kenal sebelumnya juga. Beliau adalah orang yang baik, orang yang tegas. Makanya saya berpikir begitu mau bergabung dengan tangan terbuka dari ketua dan seluruh struktur di sini, Pak Sek dengan Pak Wakil juga menyambut baik saya. Dan saya pikir tidak salahnya saya mencoba untuk belajar dari senior-senior ini. Apakah itu tidak, sebenarnya kan kita masuk dalam partai ini kan selain daripada memberikan dedikasi ke masyarakat, ya kan, tentunya kan mengubah jiwa kepemimpinan kita kan. Kenapa tidak dengan, bukan partai ini maksudnya saya, kenapa bukan organisasi yang biasa aja? Karena melihat begini, seorang pilot ini kan punya kesibukan, punya jam terbang, punya waktu yang begitu apa yang bisa dikatakan untuk di manage manusia biasa mungkin agak sulit sekali. Nah itu kenapa nggak memilih yang santai-santai aja? Kenapa harus ini? Karena yang terjadi di dalam situasi politik di Papua atau khususnya umumnya di Indonesia, banyak masyarakat yang penyampaian aspirasi dari masyarakat tidak tersampaikan karena terlalu tertutup soal konektivitas antar masyarakat dan pemerintah. Dan mungkin hal ini yang mungkin kita harus, saya berpikir sebagai kaum muda bahwa
kita harus mengangkat. Kenapa? Kita harus belajar di politik. Karena dari politik lainnya kita bisa membicarakan tentang hal kebijakan. Karena soal kebijakan ini selalu ditentukan oleh badan legislatif dan eksekutif. Bung Billy sendiri adalah putra Papua asli ya. Putra Papua asli. Nah, ada dari Bung Billy sendiri melihat anak-anak muda yang sekarang ada dengan pergaulannya yang bisa dikatakan bahwa Papua ini bukan kota kecil, ya. Pasti ada terkontaminasi dengan kegiatan-kegiatan negatif dan sebagainya. Apa yang seorang Billy sendiri melihat kaum muda itu di bawah? Ya, jadi kalau menurut pengamatan saya selama ini kaum muda Papua sudah sangat keluar dari jalur dalam arti tentang sekarang banyak teknologi yang membuat mereka tidak berpikir tentang karakter. Ya. Kita karakter muda Papua sudah hilang, kebanyakan hilang. Dan dalam salah satu sebelum tadi Pak Sekretaris bilang soal dari partai ini pun yang menyelenggarakan, karena saya juga senang aktif di gereja, perlombaan macam apa paduan suara terus ya Natal lah. Karena itu belum ada di partai-partai yang lain. Mungkin kalau menurut Natal partai lain gitu ya. Tapi yang soal ini pendekatan pertama. Nah itu jadi berarti dari partai ini mau menyentuh kepada pemuda. Karena pemuda itu tolak umum dalam suatu pemerintah atau masyarakat. Kalau dia tidak disentuh, untuk ke depan negara ini hancur pasti. Kalau kita tidak memperhatikan khususnya Papua. Ya. Sekarang Bung Billy udah bergabung atau seperti apa nih statusnya, Pak Sek? Sudah, dia sudah pengurus resmi. Sudah dia Papua periode 2020-2025. Ya, berarti sudah menjadi bagian daripada rakyat ya. Berarti ada punya tanggung jawab. Ya kan? Apa mimpi apa yang akan mau atau yang belum dilaksanakan dulu? Jadi kalau saya soal mimpi, kita dan partai mungkin harus bisa lebih menyentuh lagi, bikin program-program. Nanti kita juga dari Pak Ketua dan Pak Sekretaris, Pak Wakil, kita ini hanya orang muda yang baru bergabung mau belajar, siap melaksanakan. Nah, kalimat yang tadi agak menarik. Kita orang muda yang mau belajar, berarti mengikuti ya. Kira-kira saya bertanya ke tiga narasumber. Kira-kira kalau di antara kalian nih sepakat nggak atau mau nggak kalau ketika sistem yang ada atau kepengurusan yang kali ini pasti kan akan membawa perubahan. Mau nggak kalian ini ada berani melakukan perbedaan dalam kepengurusan? Mungkin solusi dulu. Kaum muda dengan partai politik. Ketika kaum muda hadir di partai politik itu sebenarnya pertama dia merubah orang lama. Kedua dia merubah cara-cara lama. Ya, dulu kalau zamannya orang tua saya dan orang saya dulu kalau dalam partai mereka merapat bikin surat. Wah, kalau kumpul dulu apa? Kalau kita sekarang tidak, kalau sekarang tidak. Ya. Sekarang kita berada pada dunia digital. Semuanya online. Jadi mudah. Ya, ini Bung Billy posisinya ada di mungkin lagi bawa pesawat. Ya. Mungkin di Wamena, Pak Riki mungkin ada di Merauke, saya mungkin ada di Jakarta. Terus hari ini rapat sudah. Yang penting Bung Riki nggak mau pesawat juga. Ya. Ya sudah, kita langsung mulai. Pak Ketua DPD posisinya mungkin lagi di Amerika contohnya. Sudah. Jadi pemuda terlibat di dunia politik ini dia merubah yang hal-hal yang sudah lama. Dan itu yang memang harus berubah. Partai politik ke depan sudah bukan partai yang kayak yang dulu yang usang-usang sudah tidak ada. Jadi dalam sistem kerjanya pun semua sudah serba digital dan kita sudah online. Ya. Jadi dia kaum muda sangat merubah sekali partai politik. Jadi dengan ide-idenya. Memang banyak risiko. Kaum muda ketika terlibat dalam politik itu banyak risiko. Pertama bahwa karena dia muda dan dia agresif, sehingga kadang keputusan dia ambil itu berisiko banyak. Banyak yang terlibat di kasus. Karena ketika dia mengambil keputusan, karena dia posisinya karena sebagai kaum muda,
Sehingga karena ada resikonya nanti dulu. Yang penting apa yang dia mau didapat dulu tercapai. Jadi banyak resikonya sih. Tetapi ya itu sudah, ini memang eranya kami, eranya anak muda. Bahkan saya yakin bahwa ke depan partai politik bukan hanya anak muda, akan didukung oleh anak muda dan pemimpin-pemimpinnya semua anak muda. Mau gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, pasti anak muda. Ya. Dan berangkat dari kami, anak muda sekarang, terusnya tidak muda, tidak bisa jadi partai lain. Nah, ini tadi udah diceritain masalah resiko-resiko ya. Apakah seorang Willy itu masih punya ketegasan untuk terus melanjutkan? Atau memang karena berdasarkan mimpi-mimpi yang? Iya, terima kasih. Kalau untuk saya, tadi Pak Sekretariat sudah bicara resiko, Pak Wakil Ketua juga sudah bicara tentang resiko. Saya rasa itu bukan masalah. Bukan masalah kita menjalani kehidupan. Ini tantangan untuk kita menjalani ya. Saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Ya, ini yang sama dengan Bung Riki ini karena memang jatuh bangun di setiap partai, akhirnya punya pengalaman yang cukup panjang. Nah ini saya rasa memang ya karena beliau ini tidak tobat, ya kan? Kalau tobat mungkin berhenti ya. Saya rasa jadi seperti nikmat ya, ketika kita sudah masuk di partai dan tahu resiko, kemudian harus tahu dengan segala hal yang baik dan seterusnya menjadi ketagihan kayaknya. Atau seperti apa? Ya kalau bagi kita ini sudah menjadi, karena ini sudah bagian dari kami, jadi kita lihat sih bagaimana kecanduan kita ya sebenarnya sama saja. Ya karena ini sudah aktivitas kami, anak muda yang kaum muda yang terlibat di partai. Jadi terbiasa. Jadi terbiasa. Kemudian ya kalau dilihat dari latar belakang kami, seperti saya dengan Pak Riki ini kan kami mulai dari organisasi-organisasi sebelum ada di partai. Iya. Sehingga menurut kami ketika kita terlibat di partai ini kita tidak canggung untuk ini, karena kami memiliki dasar. Kami ada sini bukan lompat-lompat, tidak. Kami terproses. Saya, sekretaris ataupun ketua DPD kami, itu terproses. Kami semua di ketua DPD kami terproses. Bekerja di organisasi. Jadi kalau kita kami terlibat di partai, ya kalau untuk, saya berpikir untuk kaum muda hari ini untuk ke depan, kita tidak mungkin bahwa tujuan partai kita untuk mencari kekuasaan. Itu menjadi suatu. Kalau 2024, saya yakin Tuhan saya kami bisa jadi pemimpin. Ketua kami bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati. Saya juga bisa, wakil bisa, saudara pilot bisa. Tidak ada mustahil ya? Tidak ada mustahil. Jadi memang sebenarnya harus punya latar belakang atau seperti apa ketika kita sudah harus berani mengambil keputusan untuk duduk ini menjadi kader partai. Apakah memang harus mendasari dulu kita duduk di organisasi kecil-kecil atau kalau memang calon kader ini mau langsung masuk partai atau tidak? Sebenarnya tidak juga. Tidak juga ya. Karena kebetulan saya yang waktu calon kuliah menjadi menteri dan di beberapa lain lalu ada di partai. Ada juga teman-teman kaum muda yang lain yang kemudian setelah kuliah langsung bergabung di partai. Jadi ini dinamis sebenarnya. Di partai juga bagian dari para proses kita dan organisasi. Menyapa politik organisasi kita dengan tidak harus melalui sebuah organisasi KMP atau organisasi apa mana baru kemudian di partai tidak harus. Yang penting memang benar-benar mengambil keputusan, berani mengambil resiko dan sebagainya, dan terutama pastinya bahwa partai bukan sebagai penentu untuk karir ke depan, tetapi ini sebagai jembatan ya. Di kepengurusan kita terutama ini juga ada banyak mahasiswa juga yang tergabung dalam partai politik di Kota Jayapura, di Kabupaten Jayapura. Masih ada. Mereka sudah Lebih banyak ya. Iya, karena mereka punya mimpi ke depan bahwa Ada saya juga dulu gitu, masih kuliah sudah di partai politik. ada yang sudah punya impian bahwa ya setelah saya kuliah saya tidak jadi PNS, saya mau terlibat dalam dunia pengusaha, saya mau terlibat di dunia politik. Kan pilihan. Dan itu yang kita mau memberikan tantangan kepada kaum muda. Segera ambil keputusan sebelum terlambat. Baik. Nah kita kembali lagi nih ke Bung Dili nih. Bisa nggak kita mulai dengar ini ceritanya menjadi pilot bawa pesawat selama 9 tahun? Seperti apa? Sehingga hingga titik saat ini Bung
dipilih memutuskan bergabung sebagai kader partai. Mungkin kembali dari sekolah gitu ya. Sekolah lama sampai sekarang masuk di Hanura. Itu sebelumnya saya tamat dari Merpati Ballet School. Merpati Ballet School itu 2007, 2008 saya masuk Merpati. Itu Merpati belum kolaps. Nah, setelah 2008, 2010 saya mulai, jadi belum berpindah dari Merpati, tapi mulai pindah ke PT Jaya. Nah, mulai 2011 saya bergabung, tapi belum pegawai, belum kontrak. Nah, jadi pas 2013 sudah mulai. 2013 sampai sekarang ini saya masih tetap di Jaya. Sekarang saya punya jam terbang 30 jam dan kami beroperasi di Jayapura, Wamena, Timika. Tentang penerbangan kargo. Kargo ya. Nah, di penerbangan itu mendapat itu banyak sekali pengalaman yang kamu harus ketemu dan semua cerita tentang masyarakat, tata cara hidup. Nah, di situlah saya mulai berpikir dengan apa yang terjadi dalam masyarakat dan ada banyak kesenjangan yang harus dibuat karena kita di Papua ini orang hidup di Jayapura dengan orang hidup di Wamena, di Timika berbeda. Nah, di sini yang mungkin salah satu daripada kita harus berpikir, makanya saya berpikir kenapa sudah cukup. Makanya saya tetap berterbang, tapi ruang yang cukup baik untuk saya berbicara dengan kancah politik, lewat mungkin abang-abang, karena partai politik ini saya sebagai tempat bisa belajar dalam arti mungkin dari aspirasi yang saya kenal dengan abang-abang, dengan yang itu bisa saya menyampaikan di sini. Jadi tentang aspirasi apa kita tuangkan, nah di sini kita belajar tentang dalam partai ini. Ya saya berpikir sudah cukup sekarang saya bergabung. Sudah saatnya saya gabung dalam partai. Walaupun keinginan itu sudah lama, tapi ya di tahun ini saya berpikir sudah pas dengan kebetulan di dalam partai dengan pemimpin yang sesuai yang cocok yang saya inginkan, sosok pemimpin seperti Partai Indonesia yang dapat membawa kami anak muda bisa bergabung di sini dan selalu terbuka. Itu yang membuat saya juga membuat keputusan itu seperti itu untuk bergabung. Rencana ke depannya ini seperti apa dari Bung Billy? Apakah memang terjun ke dunia politik? Apakah untuk memang menargetkan duduk di legislatif? Seperti apa? Caleg itu DPR. Ini pertanyaan ini ada. Saya lebih semangat nih. Ini nanya. Oke. Ini ya Dari hati kan? Iya. Oke, mungkin itu pasti sudah salah satu pemikiran, tapi itu bukan satu yang wajib. Karena tadi saya punya bahasa kembali lagi bahwa partai politik yang di Partai Hanura ini saya ingin belajar. Karena banyak pemimpin muda yang ada di sini, itu menjadi contoh dan inspirasi buat saya juga. Kenapa mereka bisa, saya tidak bisa. Kalau di ilmu namanya di ilmu penerbangan kan saya ngajar. Tapi kalau ilmu politik saya harus belajar. Dan kita nanti belajar. Nah ini tadi kan Bu Billy ini tadi bicara nih karena sosok seorang ketua umumnya yang tepat dengan pribadi saya, kemudian orang-orang di dalam partai ini ya sehati lah ya, sehati. Tentunya ada punya banyak mimpi sebenarnya yang harus ini. Apakah hanya mau mengikuti berjalannya sistem ini yang dijalankan, atau memang benar-benar saya pengen begini loh? Oke, begini. Terima kasih. Jadi sebarat kita kalau bercinta ya ini dengan dua jenis orang laki-laki dan perempuan. Ada yang jatuh cinta karena cuma lihat saja. Ada yang mencintai karena sudah mengenal baru mencintai. Oh, jadi ceritanya kalau Hanura itu baru lihat sudah cinta gitu. Oh gitu. Dan pastinya mau berkorban kalau sudah cinta ya. Itu harus ya. Jadi ya itu ceritanya kalau kaum muda nih ya udah biar apapun saya akan berikan gitu ya. Ya. Jadi memang bukan hanya saya masuk ke sini, saya menerima apa pengalaman saya, tapi memang benar-benar kita dituntut untuk berani memberikan. Ya itu ya dikatakan loyalitas ya. Ya. Terus apa sih yang dilihat, apa yang enak-enak atau
mungkin kalau dalam berorganisasi politik pasti ada risiko. Ada. Nah makanya seperti tadi Pak Aus bilang bahwa kita harus tahu risiko dulu sebelum kita jalan. Risiko itu sudah pasti saya terima. Jadi apa yang menjadi keputusan saya dan tahu karena mana saya bawa dan saya bergabung dengan partai ini karena itu saya sudah mengerti risiko saya nanti. Oke. Mungkin ada sedikit ini apa sih dari kalian semua ini bisa memberikan pemahaman bahwa atau ajakan ke kaum muda ya, sekiranya mereka mau bergabung seperti apa? Mungkin kita ambil dari Pak Wali. Baik, saya sebagai wakil ketua 1 di Partai Hanura Tingkat Provinsi ini bukan sesuatu yang gampang, proses yang cukup panjang. Hari ini dan ke depan dinamika dan fenomena politik pembangunan di tanah Papua ini akan berubah. Suka tidak suka, dia seperti sebuah mesin waras pembangunan itu. Dan kemudian ketika kita orang-orang muda ini tidak siap, kita akan terdiri. Maka hari ini kita harus suka dan tidak suka, kita orang muda semua harus menyiapkan diri dalam disiplin ilmu dan pengembangan diri masing-masing. Baik, mungkin saya mungkin begini, partai kalau kaum muda terlibat di partai ini kan sebenarnya punya keinginan ke depan Pak besar sekali. Syarat untuk ini kita bisa syarat beraturan. Kalau Undang-Undang Nomor 43 tahun 2019 tentang larangan partai itu yang tidak boleh berada dalam partai politik itu PNS, TNI Polri atau organisasi tertentu yang dalam aturannya tidak boleh dia terlibat dalam partai. Selain dari itu boleh yang berusia 17 tahun, 18 tahun ke atas sampai sebelum meninggal bisa jadi pengurus partai. Karena partai ini kan dia bagaimana? Dia fleksibel. Jadi siapa saja bisa ada sini karena dia punya keinginan. Terus kalau anak muda yang terlibat di partai, saya selalu bilang ke teman-teman bahwa kalau tujuannya cari uang di partai, jangan Anda jadi pengusaha. Karena partai bukan mencari uang, karena partai kita tidak apa, kita tidak mengeluarkan duit. Tetapi dengan kehadiran anak muda di partai ini, dia merubah tatanan partai itu sendiri sebenarnya. Dengan detailnya dari awal bilang bahwa merubah cara-cara lama dengan manusia-manusia lamanya itu diubah dengan anak-anak baru, dengan ide-ide yang baru. Untuk partai pasti berkembang dengan cara-cara baru dengan anak muda. baik. Ini saya mungkin sepakat juga dengan semua karena memang partai ini kalau menurut saya partai Hanura sangat cocok untuk kami yang kaum muda karena pertama saya hadir sudah membuka tangan, jadi saya berpikir bahwa ke depan teman-teman yang kaum muda yang mau bergabung silakan karena partai ini terbuka, dia membuka diri dan membuka tangan untuk semua dan untuk mau belajar silakan. Karena dari saya pribadi sendiri saya sangat berterima kasih karena pas datang dengan biasa kita baru datang langsung ada yang sudah blok atau tidak menerima, tapi di sini tidak. Dia siap untuk terima dan dia siap untuk mengajarkan. Oke, baik. Sebelum saya tutup, saya mau ada pertanyaan satu kata buat Partai Hanura. Satu kata buat Partai Hanura. Satu kata untuk Partai Hanura. Hanura Lodi. Cinta ya. Sukses selalu. Sukses. Ya. Bersama Hanura, Bangun Papua. Bangun Papua. Baik. Oke, terima kasih para pemirsa yang sudah mengikuti jalannya perbincangan hangat kami di talkshow eksklusif Partai Hanura Papua. Hari ini banyak sekali kita ulas tentang topik
tokoh muda ataupun kaum muda, terutama untuk pada kader Partai Hanura Provinsi Papua. Nah, kita akan lanjutkan di session berikutnya atau di waktu yang akan datang tentang hal-hal yang baru daripada Partai Hanura Provinsi Papua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Saya Al Pacino undur diri.